ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah klik video saya. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Ternaknya juga sehat, keluarganya sehat, nggak kurang satu apapun. Jadi hari ini teman-teman saya tuh mau bahas soal berapa tahun waktu yang dibutuhin untuk kita ternak domba dari 10 ke 100. Nah, berapa tahun ya teman-teman? Bagaimana caranya dari ternak 10 jadi 100? Caranya ya nggak usah dijual teman-teman, asal ternak aja. Jadi teman-teman pilih jalur breeding, kemudian teman-teman pilih indukan jumlahnya 10, terus teman-teman kasih pejantan 1, terus dirawat terus, nggak usah dijual-jual selama 2 sampai 3 sampai 4 tahun lah. Kira-kira 3 sampai 4 tahun ternaknya teman-teman udah bisa mencapai 100. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat buat ternak dari 10 ke 100 ekor tuh. Bukan sesuatu yang harus dibahas sampai panjang lebar ya. Kalau teman-teman ternak 10 dirawat terus-terusan tanpa pernah dijual ya, lama-lama akan jadi 100 teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana caranya selama 3 sampai 4 tahun itu teman-teman nggak menjual domba sama sekali? Artinya kalau misalnya beranak jadi pejantan, jantan dibiarin. Kalau jadi beranak betina dijadiin indukan. Artinya teman-teman berarti kan udah punya passive income, udah punya penghasilan tetap yang bisa memenuhi kebutuhan bulanan. Ya bagaimana nggak punya? Teman-teman beternak selama 3 sampai 4 tahun, teman-teman nggak pernah jual sama sekali. Berarti teman-teman setiap harinya itu makan apa? Apa teman-teman makan rumput juga seperti dombanya? Kan enggak. Berarti teman-teman paling enggak udah punya fixed income. Artinya paling tidak teman-teman udah punya pendapatan tetap. Nah, caranya gimana Mas? Punya pendapatan tetap tapi juga punya ternak. Ya caranya berarti teman-teman bayar orang buat ngurusin itu ternaknya, sementara teman-teman kerja. Atau kalau misalnya teman-teman masih tetap kerja, teman-teman misalnya mau beternak, ya berarti teman-teman pilih pakan yang tidak mengharuskan teman-teman untuk ngarit setiap hari. Pakan apa ya Mas yang bisa kita pakai supaya kita nggak ngarit setiap hari? Ya bisa pakan fermentasi, bisa pakan kering, atau bisa kombinasi. Maksudnya kalau misalnya seminggu sekali dikasih hijauan, tapi di hari-hari biasa dikasih pakan kering. Gimana Mas? Susah nggak kalau misalnya domba dikasih makan kering bisa menghasilkan susu dengan maksimal nggak? Ya selama teman-teman pakannya benar, selama teman-teman kasih nutrisinya sama, ya susunya keluar-keluar aja. Susu keluar dan enggak itu bukan karena teman-teman tuh pakannya basah terus susunya banyak, pakannya kering susunya enggak ada. Bukan teman-teman. Yang membuat susu itu keluar dan enggak itu sebenarnya nutrisinya cukup apa enggak. Kalau nutrisinya cukup, meskipun itu kering ya susunya tetap keluar. Kalau misalnya pakannya basah tapi nutrisinya enggak cukup, ya susunya enggak keluar. Jadi yang bikin susu keluar itu bukan karena domba itu makan pakan basah makanya susunya banyak, lancar. Terus domba yang pakannya kering susunya kering, nggak keluar. Itu enggak, sama sekali enggak teman-teman. Jadi yang bikin susu keluar itu nutrisinya teman-teman, bukan kering atau basahnya. Nah, caranya gimana Mas? Kalau misalnya kita kerja tapi kok kita merawat domba 10 ekor, itu bukannya sudah repot ya Mas?
ya repot. Kalau nggak mau repot ya berarti nggak usah ternak. Ya repot karena kita belum tahu caranya. Semua hal kalau kita belum tahu caranya ya repot. Tapi kalau kita sudah tahu caranya, jadi nggak repot lagi. Caranya gimana mas? Ya caranya kalau kita kerja pasti kita ada liburnya. Nggak mungkin kita kerja itu full, seminggu full dari Senin sampai Minggu, Senin berangkat lagi sampai Minggu, kan nggak. Pasti ada liburnya. Misalnya liburnya Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggu itu teman-teman bisa pakai untuk ngurusin ternaknya, misalnya ngarit untuk kebutuhan 1 minggu ke depan, atau mungkin bikin pakan untuk kebutuhan 1 minggu ke depan. Jadi kalau teman-teman pengen beternak dari 10 jadi 100 ekor, berarti teman-teman selama 3-4 tahun ke depan itu teman-teman nggak jualan ternak sama sekali. Jadi hasil breeding ternaknya itu sepenuhnya full dipakai untuk mengembangkan ternak lagi. Artinya kalau misalnya dia lahir jantan, teman-teman bisa pakai untuk pejantan, atau teman-teman bisa tukerin buat jadi indukan lagi. Terus kalau misalnya dia lahir betina, teman-teman bisa pakai buat indukan, atau misalnya yang dia nggak bagus, bisa teman-teman tuker jadi indukan yang bagus. Karena nggak semua cempe betina yang teman-teman rawat itu cocok buat indukan. Entah itu karena gennya yang nggak bagus, entah itu karena posturnya, entah itu karena dia tidak terampil dalam merawat anaknya. Itu bisa aja. Jadi pokoknya teman-teman nggak jual jadi duit terus hilang gitu, nggak. Tapi teman-teman jual tukerin lagi. Jadi domba yang teman-teman rawat udah melahirkan itu teman-teman bisa pakai untuk pejantan atau indukan, atau bisa teman-teman tukerin supaya bisa menambah aset teman-teman. Jadi selama 3-4 tahun itu teman-teman benar-benar full beternak breeding tanpa pernah menjual satupun untuk kebutuhan. Wah, kayaknya kok susah ya mas, 3-4 tahun nggak jual sama sekali. Ya susah, tapi kan teman-teman emang mau dari 10 ke 100 gitu. Jadi kalau misalnya mau ya susah-susah juga akan dilakuin gitu loh, karena kita mau. Ya, kalau teman-teman misalnya mau jual anaknya, mau Lego anaknya, ya teman-teman akan semakin lama mencapai angka 100-nya. Kalau misalnya teman-teman nggak jual, saya yakin sekitar 3-4 tahun mungkin itu udah mau bisa lah. 100 ekor tuh udah mau bisa. Mungkin kalaupun kurang juga kurangnya nggak banyak, tapi kalaupun misalnya lebih juga lebihnya nggak banyak. Tapi bener-bener kita nggak menghitung angka kegagalan ya teman-teman. Kita nggak menghitung angka kematian, angka cempe mati, terus kegagalan produksi atau segala macam. Kita hitung itu yang mulus-mulus aja. Lah, bagaimana mas kalau ternyata nanti nggak mulus, ada kematian segala macam? Ya tinggal teman-teman perpanjang aja gitu. Yang tadinya 3-4 tahun jadi 100, berarti mungkin 5 tahun baru jadi 100. Ya intinya kan tetap jadi 100. Kalau perjalanan itu akhirnya yang jadi lebih panjang atau lebih pendek, itu kan berhubungan dengan rezeki teman-teman. Jadi sama-sama ternak, sama-sama ini itu belum tentu sama antara si A sama si B. Sama-sama memulai dari start yang sama, sama-sama mulai domba yang sama, sama-sama dengan jumlahnya yang sama, belum tentu nanti setelah 4-5 tahun itu hasilnya itu sama persis. Karena namanya kita beternak benda hidup, jadi kita sama sekali kita nggak bisa pastiin, atau kita nggak bisa menghitung angka pastinya. Kembali lagi ke rezeki teman-teman, terus sama metode perawatan teman-teman, sama keberhasilan teman-teman dalam menyelesaikan setiap case-case yang ada. Jadi itu aja teman-teman, gampang aja. Kalau misalnya teman-teman dari 10 mau ke 100 ekor, jadi teman-teman tinggal rawat dombanya dengan sebaik-baiknya selama 3-4 tahun.
nanti juga akan jadi 100 sendiri tanpa menjual sama sekali. Nah, jadi itu aja teman-teman, sharing saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman sekarang ada niat beternak, mudah-mudahan digampangkan jalannya, dipermudah jalannya. Jangan lupa teman-teman ikutin saya di Facebook dengan nama Raja Kaya Farm, TikToknya juga sama, terus IG-nya sama teman-teman, Raja Kaya Farm. Jangan lupa ikutin saya juga di Tokopedia teman-teman dengan nama Toko Raja Kaya Farm. Di sana banyak keperluan kandang yang saya pasarin di sana. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman biar berkembang, biar buat rujukan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang kurang dimaafin, kalau ada yang lebih juga dimanfin. Ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.